Jadi di masa pandemi corona seperti ini agar optimis itu susah. Di mana pendapatan turun, di mana pekerjaan itu tidak ada, ya kita untuk optimis masa depan yang cerah itu agak susah. Tetapi justru optimisme itu dibutuhkan ketika ada di masa krisis. Optimisme itu dibutuhkan ketika kita menghadapi kesulitan. Kalau lagi senang, lagi mudah-mudah saja nggak perlu optimis karena sudah otomatis semua orang optimis. Nah justru di saat-saat pandemi seperti ini bagaimana kita bisa memupuk subur optimisme kita, tidak menyerah, tetap punya harapan. Yuk kita pahami bahwa optimisme itu adalah sebuah jembatan. Namanya jembatan itu berarti menghubungkan antara apa? Antara kondisi kita saat ini dengan impian kita di masa yang akan datang. Jadi kalau kita pengen sampai kepada realisasi impian kita, maka harus kita bangun jembatan yang bisa mengantarkan kondisi kita saat ini ke impian kita di masa akan datang. Nah, jembatan ini namanya optimisme. Tanpa optimisme berarti kita tidak akan pernah bergerak dari kondisi sekarang ke impian kita. Tanpa optimisme berarti kita hanya mandek di tempat, tidak akan pernah sampai kepada impian, goal atau cita-cita kita. Nah, bagaimana sih kita bisa menghidupkan, menumbuh suburkan optimisme di masa pandemi seperti ini? Oke, kita harus meyakini ya bahwa Tuhan itu Maha Kaya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kalau kita melihat kemampuan diri kita yang terbatas, yang kecil ini, ya kita pasti pesimis. Apa iya impianku itu bisa tercapai? Apa iya goal-goalku itu bisa saya selesaikan? Saat ini sedang pendapatan menurun, bahkan mungkin tidak punya uang, hidupnya mantap, makan tabungan. Pekerjaan orderan di pending semua, bahasa halusnya, nggak tahu pendingnya sampai kapan. Nah, kalau kita mendasarkan diri pada kemampuan kita yang terbatas, kemampuan finansialnya terbatas, kemampuan relasinya terbatas, pendidikannya terbatas, dan apapun yang serba terbatas, optimis susah. Tetapi kalau kita menyandarkan kepada kemahagayaannya Tuhan, kemahapengasihannya Tuhan, kemahapenyayangannya Tuhan, optimis itu akan tumbuh subur. Ya, jadi kalau Tuhan Maha Kaya, pastilah Dia akan menghadirkan kekayaan kepada kita, akan memberikan kekayaan kepada kita. Dia tidak hanya Maha Kaya, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi sudah otomatis kalau sudah Maha Kaya, Maha Pengasih, ya Dia akan memberikan kekayaannya kepada kita. Tapi kalau ada orang kaya tapi dia pelit, nggak pengasih, susah juga. Nah, jadi pemirsa Jos TV yang powerful, mulai saat ini yuk kita pupuk agar optimismenya bisa tumbuh subur dengan keyakinan bahwa Tuhan Maha Kaya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang akan memberikan kekayaan kepada kita, yang akan memberikan jalan keluar kepada kita. Jangan pernah menyandarkan pada kemampuan diri karena serba terbatas. Sandarkan kepada kemahakayaannya Tuhan. Unlimited success for you. Saya Edi Susanto. Salam powerful.